Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Nelvia Hermawati, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022, angkatan 3, kelompok 3, NDH 23 di lingkungan Kota Sukabumi yang sekarang bertugas di RSUD Al-Muluk, Kota Sukabumi. Analisa isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Dan inilah isu yang telah saya temukan di RSUD Al-Muluk Kota Sukabumi. Yang pertama adalah kurangnya kepatuhan perawat mencuci tangan. Masih banyaknya perawat yang belum melakukan dan menerapkan 5 moment cuci tangan secara menyeluruh. Yang kedua adalah belum diterapkannya operan pasien antar shift atau antar ruangan sesuai dengan SOP yang berlaku. Masih seringnya terlihat saat operan pasien hanya operan by text saja, tidak melakukan operan langsung ke pasien. Yang ketiga, kurangnya rasa bertanggung jawab untuk menjaga aset rumah sakit, karena masih banyaknya aset rumah sakit yang hilang entah kemana. 4. Tingkat kedisiplinan perawat yang masih rendah. Ada beberapa oknum perawat yang masuk kerja tidak sesuai dengan jam operasional dan tidak ada di tempat kerja sesuai dengan jam kerjanya. 5. Kurangnya kepatuhan pengunjung atau keluarga pasien dalam memakai masker di lingkungan rumah sakit. Dan yang keenam, kurangnya kepatuhan dalam pengisian lembar dokumentasi keperawatan. Masih sering dilihat asesmen keperawatan dokumentasi tidak ditulis dengan benar dan rapi sesuai dengan SOP yang berlaku. Di sini saya menggunakan teknik tapisan isu dengan menggunakan teknik analisis isu USD. Teknik analisis USD adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Singkatan dari USD adalah U urgency, adalah seberapa mendesaknya isu tersebut harus dibahas. Yang kedua ada S seriousness, seberapa seriusnya isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah. Yang ketiga ada ground, yaitu seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang. Skor yang saya gunakan 5 sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup, 2 kurang, 1 tidak mendesak. Di sini yang memiliki skor yang paling banyak adalah isu nomor 2, yakni belum diterapkannya operan pasien antar shift dan antar ruangan sesuai dengan SOP. Metode fishbone diagram terdiri dari 5M plus 1T, yaitu mesin. Mesin di sini untuk analisa core isu yang saya temukan yaitu tidak telitinya dalam penyampaian operan. Yang kedua ada man atau manusia, yaitu kurangnya pemahaman perawat mengenai kerja tim. Yang ketiga ada metode. Metode di sini kurangnya pengawasan kinerja perawat. Yang keempat ada material atau bahan produksi. Di sini analisa core isu yang saya temukan yaitu tidak mengikutinya SOP yang berlaku. Dan yang kelima ada measure atau pengukuran. Pengukuran di sini saya menganalisa tidak adanya rasa tanggung jawab. 6. Environment atau lingkungan. Analisa core isu yang saya temukan adalah kebiasaannya yang sudah membudaya yang menjadikan belum diterapkannya operan antar shift maupun antar ruangan sesuai dengan SOP yang berlaku. Serah terima pasien atau operan pasien merupakan suatu proses yang sangat penting karena menyangkut keselamatan pasien. Oleh karena itu, saya membuat gagasan yang dapat saya usulkan sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan kembali SOP serah terima pasien dengan menggunakan komunikasi yang efektif menggunakan SBAR. Yang kedua, menerapkan serah terima shift dengan cara role play langsung ke pasien. Yang ketiga, memberlakukan sistem reward dan punishment yang jelas untuk mengubah kebiasaan yang sudah membudaya. Yang keempat, memberikan pengawasan kinerja terhadap perawat. Dan yang terakhir, menghidupkan kembali etos kerja yang bertanggung jawab terhadap pasien. Cukup sekian presentasi yang dapat saya